Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Dea Puspita Sunaya dengan NIM C1B019079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dengan judul PPH, subjek pajak, dan objek pajak. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perpajakan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun 2021. Yang pertama ada yang namanya pengertian pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya, subjek pajak yang termasuk subjek pajak 1. A. Orang pribadi. B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 3. Bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu subjek pajak orang pribadi, di mana 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau 2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak badan. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Dan 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selanjutnya, subjek pajak warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun subjek pajak luar negeri, di mana 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban subjek pajak. Dimulainya subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan dan saat di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, berakhirnya saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk subjek pajak dalam negeri badan, dimulainya saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhirnya saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu, subjek pajak luar negeri melalui BUT mulainya saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT mulainya saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi dimulainya saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhirnya di saat warisan telah selesai dibagikan. Selanjutnya, tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. B. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi internasional dengan syarat A. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia. B. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya termasuk objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang lain. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk A. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. B. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. C. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. D. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. E. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan 19. Surplus Bank Indonesia. Yang tidak termasuk objek pajak. 1a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerja, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau deemed profit. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut A. merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. B. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirbala yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian yang pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Usai sudah penjelasan dari saya tadi, saya harap informasi tadi dapat berguna bagi Anda. Saya Niputu Dea Puspita Sunaya, saya undur diri, terima kasih.